suara misterius muncul di rimba Papua sebelum TNI gempur sarang OPM. Prajurit Tentara Nasional Indonesia baru saja menggempur salah satu markas persembunyian kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka, yang berada di dalam hutan lebat di distrik Dal, Kabupaten Duga, Papua. Dalam penyerbuan tersebut, prajurit TNI tak cuma berhasil menguasai markas kelompok bersenjata itu, tapi juga melumpuhkan seorang anggota OPM hingga tewas tak bernyawa di lokasi penyerbuan. Dari informasi yang dihimpun Viva Militer, ternyata ada fakta menarik dalam penemuan markas persembunyian OPM di hutan itu. Ternyata markas OPM itu ditemukan prajurit TNI secara tak sengaja saat melakukan patroli keamanan. Jadi, awalnya prajurit TNI yang terbagi dalam 3 tim, yaitu tim Saka, tim Jelangkung dan tim Naga Bonar, mendengar suara teriakan misterius dari dalam hutan. Tim pun bergerak menelusuri arah suara teriakan itu. Waktu itu hari masih siang sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Dan setelah ditelusuri, dari ketinggian tim melihat kepulan asap. Setelah diselidiki ternyata kepulan asap itu berasal dari sebuah gubuk alias honai dalam bahasa setempat. Kecurigaan pun menguat ketika tim melihat ada antena di honai itu. Pengepungan pun dilakukan. Ketiga tim membagi tugas. Tak berapa lama, kecurigaan pun terbukti. 2 pria keluar dan salah satunya sembari menentang senjata laras panjang. Selain kedua pria, itu tim TNI juga memperkirakan ada lebih dari 3 orang lainnya berada di dalam honai. Tim TNI pun tak membuang-buang waktu lagi. Pasukan tim Jelangkung langsung menyerang dengan melepaskan tembakan ke arah 2 pria yang berada di luar. Kontak senjata pun pecah. Cukup malam hampir 15 menit. Karena terdesak, orang-orang di dalam honai memilih melarikan diri dengan cara menjebol dinding bagian belakang honai. Mereka kabur ke hutan belantara melalui sungai yang ada di belakang honai hingga akhir hilang dari pandangan. Meski tak ada lagi perlawanan, prajurit TNI mau sembrono masuk ke honai. Mereka menanti sampai situasi benar-benar aman dan menanti langit gelap. Dan sebelum menyergap ke honai, prajurit TNI melakukan siraman tembakan. Setelah dipastikan aman, barulah tim Saka bergerak ke honai dan di lokasi ditemukan satu jenazah anggota OPM berikut beberapa barang bukti. Setelah melakukan sterilisasi, pasukan dari ketiga tim itu bergerak mundur menuju pos utama di Dal. Muncul pasukan misterius untuk tumpas KKB Papua. Melansir dari indonesiakininews.com, tak lagi main-main. Pemerintah Indonesia melalui TNI Polri serius menangani tindakan teror yang dilakukan KKB Papua, yang menyerang dan menewaskan seorang jenderal terbaik dari TNI, dengan mengutus pasukan misterius ke Papua. Selain itu, beberapa serangan-serangan yang mengakibatkan kematian dan luka serius itu, membuat pemerintah Indonesia memutuskan bahwa KKB Papua atau kelompok kriminal bersenjata Papua itu dengan status sebagai teroris. Sebab, mereka dianggap oleh Menko Polhukam Mahfud MD telah melakukan tindak brutal, melakukan penyerangan dan kekerasan. Atas keputusan dan peningkatan status tersebut, pihak TNI Polri langsung mengirim pasukan gabungan. Bahkan, pihak TNI sudah mengirim pasukan elit TNI dari berbagai matra yakni matra laut, darat dan udara. Beredar pula isu jika pasukan TNI yang paling ditakuti pihak luar termasuk Amerika Serikat juga sudah datang ke lokasi secara rahasia. Seperti diketahui, pasukan elit TNI ini kerap disebut sebagai pasukan misterius, yang juga memiliki kekuatan misterius, karena kemampuannya yang seperti hantu, mampu bergerak cepat di berbagai medan. Sebab, pasukan elit TNI ini kerap disebut sebagai Denjaka, Detasemen Jalamangkara, sebuah pasukan elit angkatan laut atau marinis yang memiliki kemampuan lengkap. Mereka, pasukan Denjaka TNI AL ini, memiliki kemampuan tempur tak hanya di laut, tetapi juga hebat bertarung di daratan, mampu pula bertarung di udara dan bawah laut, termasuk hutan-hutan lebat, lereng-lereng terjal dan penuh onak dan duri. Bukti kemampuan pasukan elit TNI AL misterius dari TNI Angkatan Laut ini memang sudah terbukti sejak dulu. Dalam bentrok latihan bersama, pasukan elit AS Navesel dari AS pun dibuat gemetar. Sebab,
Mereka memiliki kemampuan bertarung dengan tangan kosong dalam jarak dekat, memiliki keterampilan menggunakan berbagai senjata dalam pertarungan di tempat terbuka. Selain itu, anggota Denjaka juga berani atraksi melakukan menembak sasaran dalam jarak dekat dengan saran bergerak dan saling berhadapan-hadapan. Kemampuan itu dilengkapi pula dengan keterampilan mendaki jurang terjal dan meluncur ke bawah dengan tanpa pengaman lengkap pun mampu dilakukan pasukan misterius Denjaka dari Al ini. Namun sejauh mana informasi tentang kedatangan pasukan misterius tersebut? Kedatangan Denjaka memang membuat heboh jagat dunia maya. Dituliskan sebagai berikut, pasukan elit Angkatan Laut Denjaka sudah sampai di tanah Papua. Kekuatan satu Denjaka sama dengan 12 orang. Mempunyai kekuatan misterius yang bikin Angkatan Laut Amerika gemetaran. Tulis akun Twitter tersebut yang dikutip pada Minggu. Kedatangan Denjaka ke Papua memang membuat heboh. Bahkan disebutkan Denjaka sudah tiba dan hingga Minggu pagi bikin heboh. Tweet tersebut telah bagikan ulang atau di-retweet 743 kali, disukai 4100 kali, dan dikomentari 292 kali. Ancaman OPM. Sementara itu atas ketetapan dari pemerintah bahwa KKB Papua sebagai teroris, membuat pihak OPM berang. Seperti dilansir dari CNN, bahwa mereka balik menyatakan dan memberikan kecamatan sekaligus ancaman. Justru aparat militer Indonesia yang selama ini menyerang warga sipil. Berbeda dengan militer Indonesia, bagaimanapun pejuang kemerdekaan TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat tidak pernah menyerang pendidik sipil Indonesia. Tulis Dewan Diplomatik OPM, Amatus Akolbudo dikutip. OPM menyatakan, jika pemerintah Indonesia berkeras melanjutkan program tersebut dan mengutus pasukan ke Papua dan menyatakan KKB Papua sebagai teroris, maka dia mengancam dan menyatakan bahwa pasukannya tak segan melakukan serangan serupa terhadap warga sipil di Papua. Jika Indonesia melanjutkan program teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat, seperti yang terjadi selama hampir 60 tahun, dan masyarakat internasional tidak melakukan intervensi, tutur Amatus. Bahkan, pejuang kemerdekaan TPNPB OPM akan mengumumkan kampanye memusnahkan tidak hanya militer Indonesia yang menduduki Papua secara ilegal,